Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Japiar Firdaus Suherlan dengan NIM 18510047 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Wahyu Hidayat MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan KKN selama 3 siklus. Siklus yang pertama yaitu fokus kegiatannya pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama pandemi COVID-19 yang dilaksanakan pada tanggal 2-7 Agustus 2021 di Desa Cililin, Kecamatan Cililin. Perencanaan kegiatannya yaitu mengunjungi 3 keluarga atau narasumber, dan berikut data keluarganya. Yang pertama Bapak Dian, yang kedua Ibu Tina, yang ketiga Bapak Lalan. Deskripsi pelaksanaan dan hasil kegiatannya yaitu mewawancarai beberapa narasumber yaitu dengan pertanyaan, kendala maupun permasalahan. Kendala yang pertama dari narasumber pertama yaitu kendalanya yaitu kuota karena mengeluarkan biaya lagi. Yang kedua sinyal, kadang waktu juga menjadi terkuras, jadi pengumpulan tugas pun jadi kadang terlambat, dan anak pun kadang kurang paham materi yang guru berikan. Narasumber yang kedua yaitu kendalanya sinyal yang tidak stabil, dan terus kalau anak disuruh mengerjakan tugas kadang malas-malasan. Yang ketiga kuota, terus internet dan juga handphone karena kurangnya fasilitas, dan kadang pun anak menjadi sering main game. Kesimpulannya yaitu pada saat wawancara observasi atau ke tiap rumah yang anaknya tingkatan SD dan SMA, menurut informasi yang saya dapatkan, sebenarnya para orang tua kurang setuju dengan pembelajaran online ini, tetapi mereka mematuhi aturan pemerintah. Para orang tua juga mengalami kendala atau permasalahan, salah satunya kuota, jaringan tidak stabil, dan juga anak yang malas mengerjakan tugas sekolah. Rekomendasi atau solusi yang saya berikan, yang pertama, untuk permasalahan tentang materi yang kurang paham, orang tua ataupun siswa untuk mencari referensi lain, misalnya dari aplikasi YouTube ataupun beberapa media yang bisa diakses. Yang kedua, untuk permasalahan sinyal, orang tua ataupun siswa harus membeli kartu perdana yang kuat sinyal di daerah tersebut. Yang ketiga, untuk perubahan sikap orang tua untuk mendidik anak, disiplin dan tanggung jawab. Baik, berikutnya siklus kedua. Siklus kegiatannya yaitu pembelajaran di sekolah selama pandemi COVID-19 yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 14 Agustus 2021 yang beralamatkan di Desa Cililin, Kecamatan Cililin. Perencanaan kegiatannya yaitu saya mengunjungi atau mewawancarai 2 guru yang sedang ada di sekolah, dan berikut data gurunya. Yang pertama yaitu Bapak Herman, SPD. Beliau bekerja di SMA Mitra Dharma sebagai guru matematika. Yang kedua Bapak Ruhendi Hermawan, SPD, yang bekerja di SMK Mitra Dharma Cililin. Beliau mengajar seni budaya. Deskripsi pelaksanaan dan hasil kegiatan yang saya lakukan yaitu mewawancarai dengan pertanyaan, kendala atau permasalahan sama dengan siklus 1. Narasumber pertama, ada sebagian siswa yang memang kuotanya tidak ada, maupun ada anak dari pelosok, ada juga siswa yang belum memahami materi yang guru berikan atau sampaikan. Yang kedua, narasumber kedua yaitu kendalanya HP. Tidak semua orang tua mampu membeli HP, tapi mau ada HP ataupun tidak ada HP harus mempunyainya gitu. Karena sekarang kan pembelajarannya daring. Lalu ada juga siswa yang malas mengerjakan tugas saat guru memberikan tugas. Si siswa
kadang tidak mengumpulkannya gitu. Baik, kesimpulan dari siklus 2 yaitu pada saat wawancara observasi ke guru, menurut informasi yang saya dapatkan, sebenarnya guru kurang setuju atau kurang nyaman dengan pembelajaran online ini karena proses pembelajaran tidak hanya mengandalkan satu alat, karena pembelajaran juga harus ada unsur psikis, jasmani, dan rohaninya. Antara guru dan karakter anak itu harus dapat. Para guru juga mengalami kendala, salah satunya yaitu pembelajaran yang kurang dipahami oleh siswa. Rekomendasi atau solusi yang saya berikan, yang pertama itu untuk permasalahan tentang materi yang kurang paham, guru membuat video pembelajaran agar siswa lebih paham lagi terhadap materi. Yang kedua, untuk siswa yang berada di pelosok, saran saya untuk membuat kelompok belajar yang berada di daerah terdekat setiap masing-masing siswa. Yang ketiga, untuk siswa yang malas-malasan, guru memberi hukuman atau konsekuen. Lalu kembali lagi kepada orang tuanya agar si anak lebih disiplin. Selanjutnya yaitu siklus ketiga, di mana siklus ketiga itu fokus kegiatannya yaitu kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 21 Agustus 2021 yang beralamatkan di Desa Cililin, Kecamatan Cililin. Adapun perencanaan kegiatannya yaitu mengunjungi atau mewawancarai dua narasumber atau pelaku UMKM yang ada di Desa Cililin. Berikut data pengusahanya. Yang pertama, Ibu Nita. Ibu Nita yang beralamatkan di Kampung Sukatani, RT 3 RW 5, Desa Cililin, Kecamatan Cililin. Beliau sebagai pedagang baju. Yang kedua, Teh Okta yang beralamatkan di Kampung Cinta Karya, RT 2 RW 8, Desa Cililin, Kecamatan Cililin. Beliau sebagai pedagang warung makanan baik jajanan dan sebagainya. Lalu deskripsi pelaksanaan dan hasil kegiatannya yaitu sama, mewawancarai dengan pertanyaan baik kendala ataupun permasalahan. Narasumber pertama, kendalanya yaitu pengunjungnya jadi sedikit, yang awalnya rame jadi sepi. Lalu narasumber kedua tidak jauh beda, jadi lebih sepi warungnya, biasanya yang beli dari anak sekolah dan anak kos. Kan saat pandemi ini anak kos dan yang anak sekolah pada pulang kampung, jadi gak ramai lagi. Kesimpulan dari siklus 3 yaitu pada saat wawancara atau observasi kedua orang yang memiliki usaha, menurut informasi yang saya dapatkan, sebenarnya ada dampak usaha dari pandemi saat ini, ataupun kendala yang sebelumnya ramai pembeli jadi sepi, tempat ramai jadi ditutup, sama pendapatan yang awalnya lumayan menjadi sedikit. Adapun harapan dari pengusaha UMKM, semoga usahanya terus maju lagi, lancar, dan usaha lain juga. Terus semoga pandemi ini cepat berlalu dan selalu diberi kesehatan. Rekomendasi atau solusi yang saya berikan, pertama untuk usaha yang belum ramai, yang saya berikan solusi agar mempromosikan dagangannya melalui media sosial biar usahanya ramai kembali. Yang kedua, untuk usaha yang pakai sosial media untuk lebih kreatif lagi, misal memakai aplikasi online shop yang sudah ada di Play Store, contohnya akun Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Baik, dari semua siklus 1 sampai ketiga dapat saya simpulkan, yang pertama, sebenarnya para orang tua kurang setuju dengan pembelajaran online ini, tetapi mereka mematuhi aturan pemerintah. Para orang tua juga mengalami kendala atau permasalahan, salah satunya kuota, terus jaringan tidak stabil, dan juga anak yang malas mengerjakan tugas sekolah.
Yang kedua, bagi guru, proses pembelajaran tidak hanya mengandalkan satu alat saja, karena pembelajaran juga harus ada unsur psikis, jasmani, dan rohaninya. Antara guru dan karakter anak itu harus dapat. Yang ketiga, bagi pelaku UMKM, sebenarnya ada dampak usaha dari pandemi saat ini, ataupun kendala yang sebelumnya ramai, pembeli jadi sepi, tempat ramai jadi ditutup, sama pendapatan yang awalnya lumayan menjadi sedikit. Ya baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.